Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk para peserta webinar ya, untuk mengenal lebih dekat desain interior ITS. Perkenalkan, nama saya Zahra, moderator di acara pada kesempatan kali ini. Oke, sambil kita menunggu beberapa peserta yang hadir, karena alhamdulillah untuk yang daftar cukup banyak juga ya. Jadi kita akan mulai kurang lebih 5 menit lagi ya, tapi sambil kita berkenalan dulu. Boleh tahu ya, kita boleh kenalan para peserta di sini kan terdiri dari ada Bapak Ibu pengajar, lalu juga ada teman-teman siswa dari SMA, SMK, dan juga dari sekolah di seluruh Indonesia. Boleh kenalan dulu ya? Coba silakan kita bisa on cam dulu ya, jadi biar sama-sama ngeliat wajahnya, nanti kalau ketemu di jalan bisa saling menyapa. Oke, silakan berkenalan. Saya pengen kenalan nih sama yang kelihatannya ada namanya Kak Miranda, yang sudah berhijab kuning nih Kak Miranda. Yuk Kak Miranda kenalan dulu dong. Silakan perkenalkan namanya, lalu asalnya dari mana gitu ya. Silakan. Maaf Kak, masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Oke, sepertinya agak ya Kak Miranda ya. Atau misalnya videonya dimatikan nggak apa-apa deh. Jadi biar apa namanya suaranya bisa lebih stabil nanti Kak Miranda. Oke, mohon maaf saya geser dulu ya Kak Miranda ya, sepertinya karena ada terkendala jaringan. Coba kita mau kenalan lagi sama ada Bu Yesi Yulia nih. Boleh kenalan ya Bu Yesi ya. Dari mana Ibu? Silakan Ibu Yesi Yulia. Kita kenalan dulu. Oke, sepertinya sebentar. Suara saya tapi terdengar ya? Terdengar ya, baik. Sepertinya nggak kedengeran mungkin beliau. Baik, Kak Miranda bisa ke Kak Miranda lagi? Kira-kira Kak Miranda? Iya. saya Yunita Miranda Afrentika dari sekolah SMA Negeri Bareng. Oke, ini Kak Miranda pengajar atau siswa di situ? Siswa. Oh, siswa kelas berapa? Kelas 12 ya? Kelas Oke. Boleh tahu nggak kenapa ikut acara ini? karena ingin lebih tahu dengan desain interior itu yang bagaimana gitu. Dan gimana Kak? Dan ingin menambah wawasan di wawasan pengetahuan di desain interior itu yang bagaimana gitu. Oke, oke. Nanti mumpung ada Bapak Ibu dosen yang akan menjelaskan tentang desain interior, nanti Kak Miranda manfaatkan ya waktunya, tanya sebanyak-banyaknya. Jadi makin memantapkan hati untuk masuk desain interior ITS ya. Gitu ya Kak Miranda ya. Oke. Kita coba kenalan lagi sama ini ada Pak Brian. Ini Kak Brian atau Pak Brian ya? Coba. Kita pengen kenalan. Boleh Pak, kita kenalan ini Bapak atau Kak nih? Halo Kak. Oh iya, boleh. Silakan. Ya, Pak Brian atau Kak Brian ini? Kak aja. Kenalkan, nama saya Brescia Dharma dari Sekolah SMKTI Bali Global Denpasar. Oke. Mohon maaf, ini pengajar atau dari siswanya nih? Siswanya.
Oh, siswa. Oke. Iya. Boleh tahu nggak Kak Brian ikut acara ini kenapa? Alasannya? Ingin mempelajari lebih dalam desain interior gitu ya. Oke, berarti udah ada keinginan mau jadi mahasiswa di jurusan desain interior ya Kak ya? Iya. Oke, good. Oke, semoga di sini bisa mendapatkan inspirasi dan insight ya. Nah, saya mau reminder lagi untuk teman-teman di sini yang terutama yang siswa ya, tentang yang namanya kita mau memilih jurusan ya, itu harus benar-benar kita mesti riset dulu. Jadi pastikan kalian jangan sampai salah pilih jurusan gitu. Kenapa? Karena komitmennya 4 tahun loh untuk menjalani dan nanti kalian akan dengan karir yang akan kalian masuki. Oke, setelah mendengar dari siswa, kita dengar dari Bapak Ibu guru ya. Coba. Oke, ini ada Bapak Ibu guru yang mungkin ada Bu Wahyu Dewayani, Bu. Yang udah cantik berkitab ya, Bu ya. Silakan Ibu. Ya, saya Ibu Wahyu Dewayani, guru SMK Negeri 5 Malang, guru seni, ya seni rupa ya. Ya, kebetulan juga mengikuti pendidikan master pendidikan seni rupa juga. Di sini saya tertarik dengan adanya materi desain interior supaya juga menambah wawasan saya dalam hal membuat desain interior. Ya, apa sih kemudian peluang kerjanya dan bisa memberikan manfaat untuk peserta didik, ya terutama memberikan wawasan gambaran peluang pekerjaan atau wawasan pendidikan apa yang ditempuh di desain interior. Demikian Mbak yang bisa nanti ikuti. Kebetulan gimana Ibu? Ya ada sih beberapa tetangga saya yang alumni juga desain interior di ITS ya. Oh iya, jangan-jangan ini Pak Mahir ini tetangganya Ibu. Bercanda Bu. Iya, dan sekarang udah banyak bekerja di Bali, di iya, apa iya, itu? betul. Iya, di Ini Ibu masih di kantor Bu, masih di sekolah? Ini masih baru selesai pembelajaran ya setengah 4. Tetap semangat ya Bu ya. Iya, iya. Dan ini bisa untuk nambah ilmu saya kalau dalam pembimbingan guru-guru seni ya, terutama untuk menggambar interior ya, interior design. Apalagi nanti kita di akhir ini ada suatu berita yang sangat sangat menggembirakan. Makanya itu teman-teman jangan kemana-mana karena nanti saya akan mengumumkan ada sebuah challenge di mana itu sangat menggembirakan lah, terutama juga buat calon-calon mahasiswa nih yang nanti mau masuk di 2023 begitu. Baik, kalau begitu dari Mbak Tantri untuk Mbak Ona sudah siap ya pemateri pertama? Terima kasih banyak Bu Wahyu Dewayani. Oke, kalau begitu teman-teman di sesi pertama ini, jadi acara kita di sore hari ini terdiri dari 3 sesi ya. Dan di sesi pertama ini kita akan ngobrol bareng Bu Ona. Bu Ona ini salah satu dosen di Departemen Desain Interior ITS, di mana kita akan ngobrol sebenarnya kalau mau belajar di desain interior itu seperti apa sih gitu ya. Lalu mata kuliah yang nanti akan dipelajari seperti apa? Lalu kegiatan akademiknya seperti apa? Begitu. Oke, Bu Ona, Mbak Ona udah hadir belum ya di sini? Ini sedang saya follow up sebentar. Masih ada di belakang. Mungkin sesi yang berikutnya, Bu Ona. Oke, berarti ini mau dengan Pak Okta dulu ya? Pak Oktanya sudah hadir kan? Mohon maaf Mbak Zara, ini Pak Oktanya juga masih sedang ada hal lain. Mungkin dari Bule ya bisa memulai duluan? Boleh. Silakan Bule ya. Berarti Bule nih kita mau bahas apa dulu nih, Bule nih? Saya akan mencoba memberikan tips mempersiapkan portofolio untuk desain interior. Boleh Bu, silakan. Jadi Bule Priscila ini adalah beliau salah satu juga dosen di Desain Interior ITS. Nah ini beliau akan memberikan kisi-kisi nih kalau tadi teman-teman seperti Miranda dan Brian dan yang lain. Jadi kalau kita mau masuk ke jurusan desain
itu ada tes yang berbeda dibanding ketika kalian mau masuk ke jurusan non-desain. Begitu ya Bu Lea ya, karena ada Iya, betul. tes khusus ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk teknik sipil sama interior itu beda. Jadi kalau teknik sipil itu tidak akan ada namanya ujian gambar. Nah, sedangkan nanti kalau teman-teman mau masuk ke interior, nanti harus ada namanya ujian gambar. Dan di sini Bu Lea akan memberi kalian kisi-kisi. Apa aja sih yang harus disiapin gitu, karena gambarnya pun itu harus pakai teknik teman-teman, karena nanti pasti ada penilaian ya dari tim penilai, dan soalnya tiap tahun berbeda. Jadi soal untuk ujian masuk ke desain interior, desain produk maupun DKV itu soalnya setiap tahun berbeda. Jadi alhamdulillah di sini Bu Lea hadir untuk memberikan kita kisi-kisi. Oke, silakan Bu Lea, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Mbak Sahra. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, adik-adik kalian, semoga sehat selalu ya. Oke, ya ini sudah. Baik. Jadi ada beberapa hal penting yang bisa dicermati terkait misalkan untuk persiapan portofolio. Nanti pada sesi ini akan ada sesi saya terkait persiapan portofolio, kemudian ada juga sesi setelah lulus dari interior bisa kerja apa aja sih kayak gitu, dan alumni kita sudah di mana saja. Juga ada nanti ada bocoran kalau kuliah di interior ITS itu apa aja gitu ya, apakah bikin stres atau tambah seru gitu ya. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang tips mempersiapkan portofolio. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin masuk ke interior ya, baik interior desain dan arsitektur ataupun seni rupa, itu ada tips portofolionya. Jadi ada portofolio untuk SNMPTN-nya dan SBMPTN yang disiapkan. Yang poin-poinnya, topiknya berbeda temanya, tetapi ada 3 item yang disiapkan, yaitu soal narasi dan soal komposisi. Nah, poin 1 dan 2 itu akan diberikan bersamaan dengan pendaftaran SNMPTN atau SBMPTN, seperti itu. Jadi temanya pasti berbeda-beda. Mungkin kalau yang tahun lalu mungkin ada yang Bapak Ibu guru seni dan budaya mendampingi para siswa, temanya sangat variatif sekali gitu ya. Ada yang mungkin tema tentang nonton sepak bola, kemudian mungkin ada yang tema tentang bencana alam, atau mungkin temanya tentang kehidupan di pasar dan lain-lain. Nah, soal narasi tersebut itu adalah sebuah soal cerita, lalu Anda semua diminta untuk menggambarkan soal cerita tersebut. Nah, pada soal narasi ini dan soal komposisi itu biasanya adalah komposisi stilasi terkait dengan beberapa jumlah item begitu. Biasanya kalau soal komposisi ini tidak disebutkan secara detail, hanya detailnya adalah gambarkan 5 alat tulis begitu. Kemudian gambarkan buah semangka. Kemudian gambarkan misalkan alat untuk memasak. Nah, teman-teman harus teliti terkait misalkan diminta berapa jumlahnya alat tulis, itu berarti misalkan 3 buah alat tulis, artinya akan lebih baik kalau Anda menggambarkan 3 item alat tulis, misalkan penghapus, penggaris, pensil, seperti itu. Itu akan lebih menarik. Kalau lebih bagaimana? Kalau lebih nggak apa-apa, kurang ya nggak boleh. Kayak seperti itu. Atau misalkan di soal narasi nanti ada cerita tentang sedang Piala Dunia nih, mungkin tahun ini sedang Piala Dunia, sehingga temanya mungkin Piala Dunia. Gitu. Menonton nobar Piala Dunia di sebuah kampung dekat dengan warung. Nah, berarti kan kalau ada menonton nobar, namanya nobar ya, nonton bareng gitu ya, berarti kan jumlahnya banyak nih orang-orangnya. Teman-teman jangan gambarnya 1 atau 2. Namanya nobar tuh minimal orangnya tuh ada sekitar 10, 15 kayak gitu. Kemudian
di sebuah kampung dekat warung. Tapi kalau kampung dekat warung yang pasti nobarnya itu bisa di outdoor gitu. Atau kalau dia spesifik menonton di lapangan, ya berarti ada harus menggambar lapangan. Jadi soal 1 dan 2 itu adalah teliti membaca dan mencermati soal cerita. Itu poin-poin yang harus adik-adik atau Bapak Ibu guru cermati dalam mendampingi portofolio. Tetapi karena topiknya tidak selalu sama, maka tips-tips yang bisa saya berikan adalah terkait dengan tadi. Mengenali soal cerita satu demi satu, kemudian melihat suasananya terlebih dahulu, baru menggambarkannya. Kemudian kalau komposisi juga terlebih dahulu, bahwa di terkait interior, misalkan Anda membaca apa, ada 5 alat tulis, maka berikanlah 5 buah alat tulis, jangan kurang. Dan yang bisa dikenali, gitu kan. Kadang-kadang bikin pensil tapi kayak sumpit, nah itu tidak terdefinisi dengan baik, sehingga nanti akan susah dikenali. Nah, soal 1 dan 2 itu akan menyesuaikan dengan soal narasi Anda. Tetapi portofolio yang ketiga ini memang tidak diwajibkan, tetapi seringkali menjadi salah satu alasan bagi para penguji mungkin melihat bahwa kemampuan adik-adik terkait pengetahuan terhadap desain interior itu apa saja. Nah, kalau nomor 1 dan 2 berarti teliti membaca dan mencermati soal cerita. Kalau nomor 3 nanti mempersiapkan gambar dan kreativitas yang diajarkan di Departemen Desain Interior. Nah, kita mau mencurinya lewat mana nih tipsnya? Mencurinya adalah lewat nomor 3 ini. Jadi mencurinya melalui portofolio yang ketiga, supaya untuk menunjukkan hasil yang baik. Tapi tentu saja nomor 1 dan 2 juga urgent. Mungkin saya akan share dulu yang ketiga dulu. Nanti kalau ada cukup waktunya, saya akan berganti untuk yang 1 dan yang kedua. Jadi yang pertama adalah kenali dulu departemen yang mau dituju. Kalau adik-adik mau ke Departemen Desain Interior, maka cari tahu dulu mata kuliah apa yang diajarkan di situ. Maka seperti itu. Nanti ada desain seperti ini, begitu ya. Mungkin kurang paham, saya mungkin nggak diajarkan. Tapi nanti ada terbaca, oh ada gambar teknik, ada gambar interior mungkin, oh ada yang terkait dengan desain interior gitu ya, ada AutoCAD, oh ada misalkan explosive furniture. Nah, kata-kata keyword yang diambil adalah misalkan furniture, AutoCAD, dasar desain, gambar teknik, gambar interior. Itu adalah kata-kata yang umum yang bisa dicari tahu terlebih dahulu, sehingga nanti teman-teman kalau misalkan ingin melihat sesuatu, kurang lebih portofolio ketiga akan di salah satu mata kuliah ini, misalkan, oh ada fotografi, ada home decor, ada desain taman, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu tipsnya untuk mencuri start di portofolio yang ketiga. Ini yang sering terlewatkan, baik waktu membuat soal pertama dan kedua, atau ketiga, bahwa desain interior itu selalu terkait dengan dinding, lantai, plafon atau penutup atap, furniture, dan elemen estetis. Jadi 5 item ini harus ada dalam satu gambar Anda. Termasuk kalau nanti Anda menggambar sebuah narasi, soal narasi begitu ya, nanti Anda harus memperlihatkan dinding, lantai, plafon, penutup atap, furniture, atau elemen estetis interiornya. Kalau misalkan gambarnya outdoor bagaimana? Maka outdoor itu pasti misalkan ada pertunjukan panggung eksibisi ya, berarti di dalam panggungnya itu yang Anda gambarkan secara detail, ada penutup atapnya di panggung, kemudian ada tembok pagarnya sebagai dinding, kemudian lantainya apa? Tanahnya kelihatan, apakah ada rumputnya, apakah ada pohonnya, seperti itu. Jadi nanti kalau Anda membuat portofolio sambil mencermati gambarnya, item-item yang perlu ditambahkan itu dilengkapi kembali. Nah, kalau yang versi yang ketiga, portofolio yang ketiga, teman-teman atau adik-adik sekalian dan Bapak Ibu guru pendamping sekalian dapat membuat gambar interior dalam ruangan interior, tetapi jangan lupa 5 item ini. Jadi terlihat dindingnya, terlihat lantainya, terlihat plafon atau atapnya, terlihat furniture-nya, kemudian elemen interiornya. Nah, kayak apa sih? Kayak gitu nih ya. Mungkin penasaran nggak ya? Ini yang komposisi bangun. Boleh juga seperti ini.
Jadi saat Anda membuat komposisi bidang-bidang misalkan, itu bisa seperti ini. Tetapi ini nilainya masih biasa, karena baik itu produk juga bikinnya kayak gini, DKV juga kayak gini. Nah, kalau Anda membuat seperti ini, ada nilainya, tapi ini masih biasa saja, karena masih belum fokus ke interior misalkan. Kalau begini bagaimana? Nah, begini masih oke, tapi juga masih agak biasa, tapi sudah kelihatan nih, ada plafonnya, dan di sini saya tunjukkan, ini ada plafonnya, ada dinding, ada lantai, ada meja, ada storage, kursi, dan elemen teknis. Nah, seperti ini baru masih biasa juga. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah bikin seperti ini, wah kalau kayak gini masih biasa, ini masih belum terlalu optimal untuk mendapatkan nilai yang lebih baik begitu. Sehingga sangat misalkan untuk lebih lagi, misalkan kalau gini bagaimana? Ini sudah mulai lumayan gitu ya. Lumayan itu artinya sudah mulai terlihat lebih detail. Jadi kalau yang ini sudah memenuhi 5 kriteria, tapi belum detail, masih agak flat itu, ini biasa. Kalau ini sudah lumayan, gitu ya, nilainya cukup lumayan, tapi belum yang optimal sekali. Nah, jadi teman-teman nanti punya gambaran begitu ya. Berarti kalau saya portofolio ketiga, saya mesti menggambar ruang interior, itu jauh lebih besar komposisi nilainya. Nah, atau menggambar seperti ini. Nah, ini sudah mulai detail. Jadi kalau tadi cuma bangun-bangun, ini sudah mulai ada komposisi stilasi, nah ini detail. Ini adalah salah satu yang akan diajarkan di kuliah. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Ona gitu, belajar apa aja sih. Nah, kalau Anda nanti portofolio yang ketiga membuat seperti ini jauh lebih baik, khususnya yang sebelah kiri, karena ada furniture-nya dan ada detail-detailnya. Seperti itu. Kemudian ini juga cukup baik. Nah, ini yang menjadi referensi Anda. Karena kan tadi kita baca nih bahwa salah satu mata ada furniture. Maka Anda boleh nih membuat satu furniture saja atau satu set boleh. Tapi ada arsirnya, ada bayangannya, itu jelas akan memberikan nilai yang lebih optimal daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Ini yang bisa mulai dicicil dari sekarang. Bahkan mungkin Bapak Ibu guru yang kebetulan mengampu mata kuliah, mata pelajaran mapel seni dan budaya, mungkin salah satu tugasnya atau salah dua tugasnya adalah terkait ini, tugas-tugas stilasi, komposisi, meja kursi, atau sesuatu yang berbau interior, seperti itu, berbau furniture, seperti itu. Itu akan membantu sekali untuk menyiapkan portofolio. Nah, atau seperti ini, karena juga ada mata kuliah tentang transformasi bentuk begitu. Jadi teman-teman adik-adik boleh nih, karena di interior itu juga ada desain dan kreativitas, sehingga ide-ide untuk mendapatkan bentuk yang baru juga menjadi nilai yang sangat baik untuk desain konsep itu. Sehingga misalkan nih teman-teman nih mungkin senang, mungkin pernah membaca tentang novel Metamorph misalkan. Nah, sehingga dari binatang bisa jadi kursi, jadi meja, itu juga bagian dari desain. Ini juga sangat besar nilainya. Nah, kalau hanya gambar saja kurang optimal, tapi teman-teman atau adik-adik mesti menjelaskan terlebih dulu. Oh, ini paus bentuknya yang saya ambil ini menyerupai dengan misalkan kursi yang bisa digunakan untuk relaksasi atau untuk anak-anak. Kemudian mejanya juga menjadi lebih. Penjelasan itu memberikan nilai lebih. Karena di situ ide-ide Anda yang dinilai. Sehingga Anda akan sangat menarik sekali kalau Anda membuat, boleh nih bikin transformasi bentuk. Ini namanya transformasi bentuk dari bentuk A menjadi bentuk B, bentuk C, bentuk D yang berhubungan dengan interior. Terutama furniture, itu juga akan menarik. Atau nih misalkan kayak contoh yang di sebelah kanan nih, gunting ya. Bentuknya gunting, lalu teman-teman adik-adik punya ide, oh gunting ini saya ambil satu bagian kecil, oh jadi kursi gini, kursi santai. Oh jadi meja dari bentuk-bentukannya, boleh. Karena di sini nanti kita akan membaca kreativitasnya. Oh berarti peserta ini memiliki ide-ide yang bagus, kreativitas yang bagus, sangat mungkin dikembangkan di desain interior. Seperti itu. Atau yang ini juga boleh. Jadi
Sebenarnya banyak sekali untuk membuat portofolio di untuk desain interior ataupun di tempat yang lainnya. Di sekeliling Anda, misalkan Anda menemukan bentukan-bentukan dari kain batik, lalu Anda kembangkan menjadi elemen estetis interior, cermin seperti ini, atau meja seperti ini. Nah, ini juga bagian dari desain interior Nusantara. Jadi kalau portofolio Anda seperti ini juga akan mendapat nilai yang positif. Karena ini juga ada di di mata kuliah, ini juga gagasan ide, bentuk-bentuk salah satu dari 5 komponen item interior, yaitu furniture dan interior, juga masuk di situ. Sehingga arus juga sama. Sehingga sebenarnya untuk portofolio yang ketiga, itu kan Anda hanya boleh mengumpulkan 3 lembar saja. Soal pertama adalah lembar cerita narasi yang wajib, yang kedua adalah stilasi komposisi wajib, dan yang ketiga ini kan adalah portofolio yang Anda. Ini tidak wajib, tetapi kalau kita mencuri dari sini, maka akan mendapatkan nilai lebih baik. Jadi nilai plusnya jauh lebih tinggi. Apalagi khususnya misalkan Anda pernah mengikuti kejuaraan lomba tingkat nasional, itu akan jauh lebih optimal kembali. Nah, sehingga untuk mencuri portofolio yang ketiga, semakin banyak. Karena Anda hanya boleh mengumpulkan 1 lembar begitu ya, teman-teman. Jadi akan semakin banyak kalau dalam 1 lembar ini ada banyak informasi terkait kemampuan Anda terhadap desain interior. Jadi tadi, misalkan terkait dengan kemampuan untuk membuat stilasi bentuk, kemudian membuat bentuk, sehingga dalam 1 gambar ini ada banyak item. Itu jauh lebih menguntungkan buat Anda. Jadi Anda akan mencuri nilai atau mendapatkan ekstra nilai dengan 1 lembar yang Anda punya dengan memasukkan berbagai keterampilan yang bisa. Misalkan tadi seperti ini, membuat furniture, 1 aja furniture-nya, misalkan meja saja, tapi desainnya ada dasarnya dari mana, kemudian dengan yang sama bikin estetis interiornya. Nanti kalau bisa sekalian bikin perspektif interiornya, itu akan mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Bahkan nanti itu akan mendukung nilai 1 dan 2 Anda. Seperti ini. Nah, ini gadgetan semua di kuliah-kuliah Anda nanti. Jadi kuliahnya seneng-seneng ya, nonton-nonton, lihat-lihat, gambar-gambar. Gitu. Nah, kalau Anda berlatih dari awal, atau misalkan Bapak Ibu sebagai pengampu mapel seni dan budaya bisa memberikan 1 tugas yang merangkum semuanya, itu akan sangat memudahkan bagi adik-adik untuk membuat portofolionya. Nah, misalkan seperti ini nih adik-adik. Jadi ini adalah 1 tugas di interior, dan adik-adik membuat denah, gitu ya. Kalau rasanya adik-adik sudah bisa buat denah nih. Mungkin dulu pernah ya disuruh buat denah kelas gitu ya, yang ada kayak meja, kursi. Itu adalah satu contoh denah. Kemudian di sini ada plafonnya. Nah, ini perspektifnya. Nah, ini menggunakan 2 titik hilang perspektifnya. Nah, ada furniture-nya, ada messages-nya, ada hiasannya, terlihat plafon, dinding, dan lantai. Itu plus. Apalagi kalau adik-adik bisa membuat marketnya. Ya. Jadi misalkan, aduh, saya nggak bisa gambar dengan bagus nih, tapi saya bisa nih sedikit tambahkan, karena konsepnya itu kan mencuri kesempatan. Dalam 1 lembar itu Anda bisa masukkan informasi sebanyak-banyaknya, misalkan. Jadi Anda misalkan adik-adik bisa menggambar perspektif, bikin marketnya. Gitu. Nah, karena marketnya juga bagian dari desain interior. Jadi bisa seperti ini, adik-adik. Jadi adik menggambar denahnya, bikin layoutnya, begitu Bapak Ibu guru mungkin bisa mengajarkan tentang menggunakan layout, kemudian menggambar perspektif. Adik dari gambar perspektif itu mungkin tugas berikutnya adik bisa diminta membuat market. Gitu ya. Ini market sederhana sekali dengan mengambil contoh gambar Anda. Nah, ini kalau Anda foto menjadi 1 portofolio, sangat besar nilainya, karena dari sini sudah kelihatan kemampuan untuk menggambar perspektif interior, mendesain, kemudian sudah muncul di marketnya kreativitas, gagasan ide, itu akan jauh lebih besar. Nah, ini juga beberapa contoh, misalkan seperti ini kakak-kakaknya membuat gambar tampak, lantai, gagasan ide, plafon, furniture.
kemudian membuat perspektifnya. Di dalam satu gambar itu ada banyak sekali gambar yang membantu untuk menerjemahkan idenya, kemudian membuat maketnya dan difoto. Nah, ini satu paket yang sangat besar nilainya untuk portofolio ketiga. Data yang seperti ini juga bisa. Jadi saat Anda membuat satu gambar perspektif, kalau Anda masa kurang bagus perspektifnya, Anda bisa menggunakan marketnya seperti itu. Kalau Anda bisa gabungkan perspektif dan marketnya, maka Anda bisa mendapatkan satu package yang sangat menarik. Nah, ini terkait yang soal yang ketiga tadi. Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan begitu ya? Terkait bagaimana nih mencuri nilai pada soal portofolio yang ketiga, yaitu portofolio tambahan. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak pernah mengikuti lomba dan belum pernah juara sehingga persaingan lebih ketat, maka kita bisa mencuri di portofolio ketiga. Sehingga intinya di portofolio ketiga itu adalah bagaimana dalam satu lembar slide itu bisa memberikan semua informasi tentang skill Anda. Mau menggambar perspektif, menggambar furniture, membuat gambar tentang furniture, syukur-syukur kalau misalkan Anda juga bisa mewujudkannya dalam bentuk market begitu, market yang kecil, tidak perlu besar, sehingga apa yang Anda gambar itu bisa diwujudkan, itu menjadi satu paket nilai yang jauh yang akan sangat membantu Anda. Atau dengan cara lain, Anda mengikuti berbagai kejuaraan ya, tingkat nasional di bidang yang sama terkait dengan desain, misalnya arsitektur. Lalu kalau Anda bisa mendapatkan juara, itu akan juga tinggi grade penilaiannya seperti itu. Oke, baik Bu Lea. Ini kayaknya siapa tahu ada yang lagi mau bertanya ya Bu Lea, boleh ya? Kita buka boleh, monggo. pertanyaan lah. Jadi seperti yang disampaikan Bu Lea tadi, sesi pertama tadi Bu Lea tuh menjelaskan tips-tips. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa share ke murid-muridnya bahwa ketika kita mau masuk ke desain, kuliah di bidang desain, itu ada ujian yang namanya portofolio. Dan tadi Bu Lea sempat ngasih info nih beberapa kali. Jadi kita tuh bisa gimana ya caranya mencuri ini ya kesempatan, maksudnya itu dengan cara teman-teman memenangkan lomba. Ya, jadi memenangkan lomba itu juga bisa jadi dengan bukti itu, sertifikat itu bisa jadi teman-teman menjadi nilai plus gitu ya. Lalu selain itu tadi juga dikasih isi. Jadi teman-teman tadi menggambar atau bahkan kalau perlu saat di pengumpulan satu slide itu, jadi di satu slide itu teman-teman nunjukin karya, lalu juga ada marketnya, gitu ya. Dan ini masih ada waktu beberapa bulan untuk melatih ya Bu ya, karena kalau hal seperti ini tuh sebenarnya bakat itu kan pasti juga ada pengaruh ya Bu ya. Tapi apa latihan itu juga pengaruh Bu, jam terbang kayak gitu-gitu Bu. Betul, karena prinsipnya adalah Allah bisa karena biasa, Mbak Zahra. Betul Bu Lea. Jadi semua keyword yang kita tanamkan ke adik-adik adalah Allah bisa karena biasa. Karena kan mengenai desain interior, arsitektur tidak semua diajarkan di SMA. Karena bukan mata kuliah khusus kayak matematika, fisika, gitu. Sehingga konsepnya adalah Allah bisa karena biasa. Jadi berlatih pasti akan jadi lebih sempurna lagi. Oke, baik. Nah, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan dan juga atau teman-teman dari siswa kelas 12 boleh silakan bertanya. Saya buka kesempatan untuk satu orang dulu. Silakan raise hand lalu bisa menanyakan pertanyaannya langsung kepada Bu Lea langsung di sini. Ada kira-kira Bapak Ibu? Wah, ini kayaknya saking jelasnya Bu Lea. Penjelasannya Bu Lea saking jelasnya sampai di sini. Oh, ini ada nih dari ini dari Kak Irma. Dari Kak Irma pertanyaannya, diujikannya saat SNBT atau bagaimana ini Bu untuk portofolio atau lewat jalur yang mana gitu? Silakan dijawab Bu Lea. Ya. Terima kasih Mbak Sarah. Jadi Mbak Irma, untuk portofolio itu di startnya pada SNMPTN. Jadi seleksi SNMPTN itu nanti akan ada portofolio.
Nah, nanti akan dimilih di situ. Kemudian kalau SBMPTN itu juga kalau tidak salah juga menyiapkan portofolio. Nanti akan diujikan kembali begitu. Jadi nanti waktu Anda SBMPTN juga menginputkan portofolio yang sama, soalnya sama, begitu nanti akan diuji kembali begitu. Oke, Jadi mulai dari SNMPTN sampai SBMPTN. oke, baik boleh. Jadi silakan masih ada waktu ya Kak Irma untuk berlatih untuk persiapan portofolio di SNBT sama nanti di SBM-nya gitu. Nah, ada pertanyaan nih Bu dari Bu Wahyu Dewayani. Udah raise hand, silakan Ibu bisa langsung bertanya aja Bu. On cam dan di unmute. Ya, terima kasih atas waktunya. Ibu mau bertanya untuk syarat SNBTN itu kan membuat karya ya dari soal cerita atau mungkin komposisi atau yang kemampuan pengetahuan ya Bu yang terkait dengan desain interior. Itu sebagai bukti autentik ya. Karya tersebut asli buatan anak-anak. Itu apakah ada namanya foto proses atau video proses untuk mengetahui keaslian bahwa karya yang dibuat anak itu benar-benar asli karya mereka. Walaupun pada akhirnya kalau misalkan diterima, kan ada tes yang kedua. Atau tes yang, misalnya kalau diterima ada tes uji keterampilan, misalnya kayak di seni rupa kan seperti itu. Nah itu Ibu, apakah sebelum penjaringan itu kan ada seleksinya, supaya untuk mengetahui keautentikan karya tersebut, nah itu apakah ada namanya foto proses atau video proses dalam pembuatan karya? Terima kasih Ibu. Bu Wahyu, pertanyaannya yang sangat bagus sekali ini mewakili pertanyaan orang banyak ini Bu Lea. Silakan Bu Lea untuk dijawab Ibu. Baik, sepanjang pengalaman saya Ibu untuk autentifikasi itu berangkatnya dari kepala sekolah. Jadi setiap lembar soal yang dikirimkan sudah saya stempel persyaratan kepala sekolah gitu nih. Mungkin nah itu gitu. Sedangkan foto proses tidak dilampirkan karena tidak dituliskan di situ sebagai syarat untuk autentifikasi. Tetapi nanti misalkan diterima kan ada nanti uji apa ya namanya istilahnya apa ya namanya keterampilan verifikasi gambar. Nah di verifikasi gambar itu Ibu biasanya akan kelihatan bahwa adik-adik itu portofolionya menggambarnya itu menggambar sendiri atau digambarkan orang begitu. Karena nanti terbatas dalam waktu 1 jam harus sudah selesai sekitar 80% dari gambar yang dikumpulkan tanpa melihat gambar yang sudah dikumpulkan gitu. Jadi nggak berani contoh. Nanti dari situ kami tim verifikasi akan mengecek kembali tingkat kesamaan, kemiripan dengan portofolio yang dimasukkan. Nah, kan ada beberapa juga kasus, misalkan saya tahu adalah kurang mirip begitu ya. Kemudian kami akan melakukan verifikasi itu akan bicara ini membuat sendiri atau tidak. Kemudian kita akan ya karena waktunya lebih lama. Kemudian baik silakan kami beri tambahan waktu setengah jam, tolong didetailkan kembali begitu ya. Nanti kami lagi setengah jam. Nah kadang-kadang karena kan kalau portofolio itu dikerjakan 1, 2, 3 hari bahkan itu seminggu ya Ibu. Jadi kan masih beda ya 1 jam sama itu. Nah tetapi karena tim verifikasi kalau di departemen kami adalah para Bapak Ibu yang senior yang sudah terlatih untuk bisa melihat karakteristik dari tarikan garis anak-anak, kita akan melihat bahwa apakah ini dibuatkan atau membuat sendiri. Nanti ketahuan Ibu, jadi di situ. Sedangkan untuk yang portofolio ketiga, yang ujiannya adalah semacam portofolio tambahan, itu sebenarnya misalkan yang ada gambar seperti interior, mencontoh dari YouTube gitu kan, banyak tuh Bu, itu teknik menggambar perspektif boleh, tapi nanti kan tetap dia akan menggambar, menjelaskan, nanti akan di-compare dengan portofolio di 1 dan 2. Apakah tarikannya sama kalau tidak seperti itu. Sehingga nanti kalau ada keraguan-keraguan, kami akan verifikasi kepada adik-adik seperti itu. Sehingga prinsipnya kan sebenarnya jangan sampai dibuat ke orang lain sehingga nanti saat Anda diuji kembali itu nggak bisa mengerjakan, itu juga kurang baik. Tetapi berlatihlah semaksimal mungkin supaya semakin hari nanti akan jadi semakin baik seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Lea. Udah clear banget ya. Jadi nanti memang ada proses filtering kedua yaitu akan dites di tempat seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk Bu Lea ya Bu ya, karena habis Bu Lea masih ada 2 narasumber lagi nih Bu. Ini antusiasmenya tinggi banget nih Bu. Saya pilih aja dari Kak Dita. Apabila
boleh nggak kalau misalnya menggunakan aplikasi 3D untuk menggantikan maket, Ibu? Boleh. Karena Boleh. di Mataku juga ada AutoCAD dan CGI, itu juga 3D, boleh. Artinya nanti potong ketiga itu Anda bisa melihat kejadian apa aja sih di situ. Nah, Anda boleh mencuri start dari situ, misalkan. Misalkan mau gambar perspektifnya, nggak bisa gambar freehand, boleh nggak pakai 3D? Boleh, silakan. Jadi beberapa view gitu ya, seperti itu. Kemudian tips untuk masuk ke intro berarti gambarnya bagaimana? Teman-teman mungkin bisa main-main ke kampus begitu, nanti ada beberapa senior Hima begitu yang juga punya komunitas Ciliani atau titik hilang. Nah, itu juga melayani, bukan melayani ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan untuk menggambar perspektif bersama, itu bisa seperti itu. Nah, tapi memang prinsipnya adalah ala bisa karena biasa. Hanya itu. Tipsnya mungkin minta bantuan kepada Bapak Ibu Mapel Pendidikan Budaya begitu, mungkin di 2-3 soalnya dalam mungkin selama dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada yang terkait dengan persiapan untuk portofolio ini. Karena kan pasti banyak banget yang harus diajarkan gitu ya untuk Mapel Pendidikan Budaya. Betul Ibu. Mungkin begitu Mbak Sarah. Baik, terima kasih Bu Lea untuk penjelasannya. Nah, aduh seru banget ya ngobrol sama Bu Lea. Beliau udah memberikan kita tips-tips, kisi-kisi. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu nanti kalau nanti mau ujian untuk mengarahkan untuk ujian di tahun depan, jadi memang ada trik-triknya dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Lea. Selanjutnya nih, setelah kita udah belajar, udah mengetahui gimana sih cara mau masuknya. Lalu habis ini kita akan ngobrol bersama Bu Ona, di mana beliau akan share ke kita apa sih desain interior gitu. Nanti kalau udah masuk di sana, nanti kita belajar mata kuliah apa aja. Lalu selain mata kuliah yang dipelajari juga di desain interior ITS, nanti kalian saat udah kuliah di situ, itu ngapain aja sih selain kuliah gitu kan. Oke, nggak perlu lama-lama, saya langsung panggilkan aja dengan Mbak Ona. Saya manggilnya Mbak aja karena masih muda banget. Silakan Mbak Ona untuk share, bisa share screen ya. Iya. Suaranya masih belum masuk Mbak Ona. Permisi Mbak Zara, ini sepertinya Mbak Ona butuh bantuan saya untuk share screen. Jadi mungkin saya aja yang share screen kan presentasinya Mbak Ona. Oke. Oke, kalau sekarang udah terdengar suaranya? Sudah. Oke. Sudah, oke. Selamat sore Bapak Ibu guru semuanya dan juga teman-teman dan adik-adik yang hari ini sudah menyempatkan ikut sharing session bersama saya dan Bu Lea, dan nanti akan ada Mas Okta juga. Mungkin bisa di next Mbak Tantri. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ona, saya salah satu dosen di Desain Interior ITS. Mbak Tantri, suara saya terdengar? Aman. Dengar. Oke. Nah, tadi seru sekali ya karena sudah dijelaskan Bu Lea tips dan trik kira-kira gimana sih kalau mau masuk ke desain interior ITS. Nah, kali ini saya berkesempatan buat sharing gimana sih kuliah atau perkuliahan yang ada di desain interior ITS. Nah, kita nama departemen kita Desain Interior ITS di Fakultas FDKBD, di FDKBD Desain Kreatif dan Bisnis Digital ITS. Oke, langsung di next aja Mbak Tantri. Desain interior. Apa sih desain interior itu? Coba langsung next. Oke, apa itu? Ini saya akan menampilkan beberapa kira-kira gambaran interior desain itu apa. Oke, next. Nah, before after. Ini mungkin teman-teman bisa melihat ini bedanya dari before sama after gimana? Yang sebelah kiri apa? Tadi kayaknya seru banget nih. Mungkin Mbak Zara bisa milih gitu? Kita coba tes satu gitu ya.
Siapa ya ini yang lagi aktif? Oke, kita pilih Kak Faiza Hanifah Coba. yang berhijab pink nih Kak. Ayo, silakan Kak, bedanya apa nih Kak? Menurut aku ya Kak, dari tata Ya. letaknya sama nuansanya serta fungsi dari ruangan itu. Fungsi. Kalau yang kiri ini suasananya gimana? Suasananya lebih tenang, cocok untuk ruang baca atau ruang keluarga. Sedangkan di samping cocok juga untuk ruang keluarga. Bisa juga kayak tempat, mungkin di sebelah kanannya ada untuk pantry gitu, untuk tempat makan gitu. Oke, terima kasih Dek Faiza ya. Kalau kita Iya, lihat dari gambar ini ya, kita langsung saya cepat aja di before sama after. Ini sama kayak kita baru bangun tidur pagi-pagi. Kalau bangun tidur tuh muka masih kucel, tapi pas udah mau berangkat ke sekolah, kita dandan dulu, habis mandi, segar gitu ya. Jadi kalau kita lihat di before, mungkin suasananya agak suram, gelap, kurang pencahayaan, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau udah di after, kelihatannya lebih cerah, lebih keren, lebih bagus gitu. Nah, coba kita lihat gambar yang next lagi. Oke, ini juga ya. Ini kalau yang ini kira-kira gimana? Kalau yang ini kan kelihatan tuh yang di kiri. Back dulu Mbak Tantri, maaf. Nah, back. Oke, ini di sini dulu aja. Nah, tadi saya simpulkan dulu ya, kalau di sini yang kiri kan gelap, terus yang ini terang, berarti kira-kira dia meningkatkan apa? Jadi lebih bagus gitu ya, kayak tadi yang disebut sama Mbak Faiza gitu. Terus kayak yang next. Nah, ini area mana? Area balkon ya, area luar ya. Kalau kita tahu soal desain interior itu kan kita ngomonginnya kesannya adalah ruang, atau biasanya teman-teman tahunya soal rumah dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong interior, kita bisa jadi nggak hanya ngomongin di bagian dalamnya aja, tapi bisa jadi bagian balkonnya. Kalau balkon itu udah keluar ya, semi-semi outdoor gitu ya. Nah, before-nya dia bisa kosong, tapi ternyata setelah di desain jadinya seperti ini, punya fungsi tadi seperti yang disebutkan Mbak Faiza sebelumnya, fungsinya lebih banyak lagi, misalkan sebelumnya dia cuma buat kita lihat pemandangan, yang setelahnya kita bisa tambahkan kitchen, kita bisa masak di situ, kita bisa menikmati alam dari situ gitu ya. Terus langsung next aja Mbak. Nah, kalau yang ini yang sebelah kiri kamar tidur ya. Kamar tidur misalkan kalau teman-teman kamar tidurnya di rumah gimana? Berantakan nggak? Nah, kalau misalkan berantakan gitu, terus dengan ada desain interior di kanan jadi lebih apa? Lebih bagus. Berarti kalau lebih bagus, dia artinya meningkatkan apa? Kualitas gitu ya. Oke, coba langsung next aja Mbak Tantri biar kita cepat. Nah, kalau yang atas. Ini kalau yang atas kelihatan ya ruang tamunya berantakan nggak? Mbak Faiza tadi gimana? Kelihatan ya? Nah, yang bawah kalau sudah didesain interior, jadi lebih bersih, lebih cerah, lebih kelihatan tertata rapi. Oke, next Mbak. Nah, kalau ini apa? Ini interior apa ini? Bukan rumah, bukan tadi yang kita lihat kayak ruangan di dalam hunian gitu ya. Ini mungkin kayak van, tahu transportasi. Nah, setelah didesain bisa jadi seperti ini. Jadi kalau kita ngelihat, ternyata desain interior itu nggak hanya soal ruangan yang ada di dalam rumah, di dalam bangunan, tapi bisa jadi interior itu kita ada di dalam sebuah kendaraan, sebuah transportasi. Nah, ini kita juga bisa ke arah sini. Terus coba next lagi, Mbak. Nah, kalau yang ini, luas ya, kelihatan megah, besar, kesannya kayak, wah, kita ngedesain apa di sini? Ternyata kita kalau misalkan desain interior, bisa jadi, nah kita bisa menambahkan level, kita bagi dua, kita tambah tangga, kita bisa jadikan open space, sama kayak sekarang yang lagi ngetren, yang teman-teman tahu. Itu. Coba next lagi, Mbak. Nah, teman-teman di sini kan ada Bapak Ibu, guru, ada teman-teman adik-adik sekolah. Nah, kalau misalkan teman-teman harus naik tangga gitu, beda nggak sama nenek atau keluarga teman-teman yang lebih berumur atau berusia? Pasti kita yang lebih muda tuh suka lari-lari ya, anak-anak kecil suka naik tangga, suka lari-lari, suka ya udah jungkir balik aja gitu. Nah, kalau sedangkan orang tua mereka butuh effort buat naik tangga. Nah, sebelum kita ke next slide, kalau ngelihat ini,
Ini cara bukanya gimana? Ditarik, digeser, geser ya. Bisa nggak? Geser ya. Oke. Kita sambil cat. Kalau ini mungkin nggak ditarik. Mungkin ya, tapi ternyata enggak. Ternyata harus didorong. Nah, oke. Mbak Tantri mungkin bisa di next. Nah, kelihatan ya, jadi interior itu ternyata juga ngomongin elemen-elemen yang ada di sebuah ruangan. Contohnya yang tadi, pintu yang kelihatannya itu ditarik, tapi ternyata nggak bisa ditarik, harusnya didorong. Berarti bentuk, kalau kita ngomongin desain, bentuk itu mempengaruhi kita untuk memperlakukan suatu benda. Jadi kalau misalnya kayak tadi, kesannya tuh bisa ditarik, tapi ternyata harusnya didorong. Bahkan kalau kita ngedesain sudah bagus gitu ya, kita nggak perlu nulis tulisan tarik dan dorong kayak yang ada di Indomaret. Nah, itu. Terus, nah ini tadi contoh yang misalkan kita desain interior itu memperhatikan gimana sih manusia itu berperilaku. Gitu ya. Coba langsung next, Mbak. Nah, oke. Kalau dari sini kita bisa simpulkan tadi yang sudah saya contohkan before after tandanya apa? Dari sesuatu yang tadi sebelumnya itu mungkin kurang baik atau bisa lebih baik lagi, kita elevate, kita tingkatkan kualitas dari ruangan ini karena itu berdasarkan apa? Kebutuhan kita kan? Kita siapa? Manusia. Nah, sebagai manusia, tadi kita lihat kita punya banyak perbedaan dari segi ras, mungkin usia, gender, wanita, laki-laki gitu ya. Itu akan mempengaruhi kita ketika kita mendesain sebuah ruangan. Sama kayak misalkan permainan warna dan lain sebagainya, gitu ya. Bisa dipahami ya buat teman-teman? Mungkin itu untuk gambaran perkuliahan yang berkaitan dengan kelas teori. Nah, kalau di desain interior ITS itu ada 2 ya kurang lebih. Yang pertama ada kelas teori, yang kedua kelas studio. Oke, next Mbak. Nah, ini mata kuliahnya ada apa aja sih? Ada banyak. Apa aja? Next. Nah, kalau kita bagi berdasarkan laboratoriumnya, jadi setiap laboratorium itu ada beberapa mata kuliah. Nah, ini tuh semacam bukan penjurusan ya, tapi lebih ke konsentrasi atau kurang lebih topik yang akan dibahas yang sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Nah, kita tuh punya 3 lab. Yang pertama ada perilaku dan lingkungan interior, yang kedua ada estetika dan budaya, dan yang ketiga ada sains dan teknologi interior. Oke, next. Saya di mana? Nah, kebetulan saya baru bergabung juga ke desain interior ITS. Dulu saya juga alumni dari desain interior ITS, dan sekarang saya kembali lagi lalu bergabung bersama tadi ada Bulea juga, gitu ya. Nanti ada Mas Okta dari Lab Science. Oke, kita next dulu. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh tugas yang sudah mengarah ke kelas-kelas yang sifatnya studio. Nah, nanti teman-teman berarti kalau melihat ini tadi seperti yang dicontohkan Bunda ya, kita sudah mulai, berarti kemampuan yang kita perlukan apa sih basicnya? Gambar gitu ya. Gambar, terus nanti punya tes desain yang baik itu seperti apa. Langsung di next aja Mbak. Nah, ini menarik ya, ini saya punya contohnya. Nih, kelihatan ya? Nah, tuh. Oke. Terus kita sambil jalan-jalan lagi. Ini salah satu contoh-contoh tugas dari mahasiswa tahun pertama, yaitu tahun persiapan. Jadi kalau di desain interior ITS, kita ada tahun persiapan, sama nanti di semester di tahun kedua, ketiga, keempat itu sudah masuk ke berbagai mata kuliah yang banyak teori dan sudah merancang gitu ya. Ini misalkan. Ini tugas-tugasnya. Ini tugas-tugas mahasiswa tahun pertama. Oke, next dulu Mbak. Saya pindah-pindahnya dari tadi. Nah, ini yang tadi mungkin sempat dicontohkan oleh Bu Lea ya. Salah satu mata kuliah gambar interior. Jadi kalau di tahun pertama itu teman-teman akan belajar dasar-dasarnya. Kurang lebih gini, tadi dari yang awalnya cuma sketsa saja, terus dikasih arsir, diberi tekstur, diberi karakteristik dari material, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini sudah ke still life, seperti portofolio teman-teman tadi, yang harus disiapkan. Nanti kita balik lagi ke sini, meskipun sudah masuk ke interior, gitu. Coba next. Ya ampun. Nah, ini ketika teman-teman sudah di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sudah melewati masa tahun persiapan ya, teman-teman nanti akan
ketemu sama mata kuliah yang mewajibkan teman-teman untuk merancang sesuatu. Entah itu furnitur maupun ruangan dan beserta isinya gitu ya. Oke, coba next Mbak. Kita perlihatkan tugas-tugasnya. Nah, selain teman-teman itu harus gambar ya, nanti teman-teman juga bisa memvisualisasikan langsung nih, mewujudkan desainnya teman-teman jadi kursi-kursi kayak gini contohnya, yang gambar-gambar tadi. Tuh, lucu-lucu ya. Dan itu nanti akan dipamerkan. Jadi teman-teman itu nanti kerjanya itu gambar terus pamer hasil karya gitu. Terus, next. Nah, ini contoh tugas ketika merancang. Biasanya kalau kayak gini, kita mempersiapkan, kita mau merancang yang gimana sih? Mau warnanya gimana? Mau pakai furnitur apa? Kita bikin mood board namanya. Kayak clipping, tapi itu beda ya. Kalau kita mood board itu sudah konseptual, nanti teman-teman bisa sudah memilih kenapa menggunakan ini, kenapa menggunakan itu, kayak gitu. Punya alasan gitu, kenapa bentuknya atau warnanya seperti itu. Oke, next. Nah, ini apa ini? Ini tanpa atas ya, layout furnitur dari sebuah desain apartemen gitu. Ini tugasnya teman-teman ketika sudah melewati tahun persiapan. Oke, next. Ini tampak depannya. Oke, terus banyak ya tugasnya ya. Tugas kita itu tenang aja, ini mungkin sebagian kecil, tapi nanti ada tugas yang senang-senang, kita akan tunjukkan. Nah, ini gambar perspektifnya ya. Kalau tadi teman-teman cuma bikin still life gitu, yang ini sudah ruangan, sudah membentuk, sudah ada warna, sudah ada nuansanya, sudah kelihatan gitu kalau itu hasil desain. Oke, next Mbak. Ini ya. Nah, ini yang bikin, ini masih manual. Biasanya perancangan 1 teman-teman masih manual, masih menggunakan pensil, pewarna, menggambar di kertas gitu ya, tanpa bantuan peralatan komputer atau PC gitu. Oke, next. Nah, ini market, lucu ya. Di interior kita juga punya beberapa komunitas. Nanti teman-teman kalau udah masuk sini, kita akan kenalkan lagi ada apa aja. Gitu. Oke, next. Nah, ini kalau teman-teman sudah di tahun kedua yang semester selanjutnya dan seterusnya sampai TA. Teman-teman bisa menggunakan program-program aplikasi untuk memvisualisasikan desainnya teman-teman. Gini ya kurang lebih ya outputnya. Dan yang kita rancang itu macam-macam dan berjenjang. Misalkan kita awalnya ngerancang cuma apartemen, nanti kita akan naik level. Naik level kita ngerancang rumah, terus kita ngerancang lagi retail kayak toko, terus kita ngerancang lagi public space, mungkin ada bandara, ada macam-macam ya, bahkan kayak kantor pos, hal-hal yang mungkin tidak terduga gitu bisa aja kita rancang gitu ya. Terus next. Nah, ini kalau sudah pakai komputer sama kayak yang tadi ya, gambar potongannya. Terus next. Nah, ini kita putarkan coba ya. Kira-kira suasananya gimana sih? Kita kasih teaser dikit. Oke. Nah, ini kita juga sering jalan-jalan teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke desain interior itu pasti sering diajak jalan-jalan sama dosen-dosennya. Tuh, lucu ya. Nah, ini kalau lagi tahun pertama, biasanya di studio sibuk sendiri ngerjain tugas gitu ya, tuh nempel-nempel. Nah, ini suasana perkuliahannya ini. Ini real. Nah, ini kalau kita lagi field trip gitu ya, ke museum buat ngambil inspirasi, ngambil dasar-dasar tugas gitu. Oke. Ya, mungkin bisa. Nah, ini kalau kita jalan-jalan di kelas home decor itu biasanya kita kemana-mana tuh. Bahkan kita juga bikin project work buat kelas desain taman. Kita bikin kokodama kemarin. Tadi yang kalau ngelihat dulu ya, kalau pada sadar gitu ya, di belakangnya ada banyak kokodama. Nah, itu hasil tugasnya teman-teman. Terus, okay, next. Ini kita kan mahasiswa desain ya semuanya sih. Udah sering keseringan online gitu nih, bisa diputar aja mungkin. Seringan online gitu biasanya kita di kelas seru tuh, diajak senam bareng sama dosennya. Nah, ini tadi ini saya baca alat-alat yang dibutuhkan untuk kuliah tuh apa aja. Macem-macem, banyak banget. Nanti kalau misalkan teman-teman lagi masih tahun pertama tuh biasanya basic-basic. Kayak misalkan pensil ini saya izin menjawab langsung ya Mbak Zahra.
Nah, itu biasanya langsung ada yang masih manual gitu, pensil, terus mungkin ada watercolor atau material-material warna yang lain ya. Bisa macam-macam, pensil warna itu juga. Terus nanti pasti dikenalin deh, cat poster, banyak kan gitu ya tugas-tugasnya ya. Bahkan material-material atau bahan yang belum ya, tidak terduga gitu. Tapi kita kayak balik zaman sekolah aja yang tugas-tugas nempel-nempel, terus bikin-bikin kayak tadi. Nah, setiap mata kuliah itu benar-benar beda-beda. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menyiapkan alat-alat ya, misalkan teman-teman amin gitu diterima di desain interior ITS, nanti tunggu aja briefnya disuruh bawa apa aja gitu, baru dibawa. Biar teman-teman nggak buang-buang uang untuk menyiapkan alat-alat yang kurang lebih nggak terlalu berguna gitu. Karena kita tak ada rotan, akar pun jadi gitu. Semuanya bisa digunakan gitu ya. Oke, next coba. Nah, ini waktu kita jalan-jalan. Kuliah kita tuh banyak jalan-jalannya. Bener ya? Oke, next. Nah, ini waktu kita bikin ekoprint. Ini kalau tadi saya mau menjawab yang tadi lagi gitu ya. Alat yang dibutuhkan apa aja? Ember itu juga butuh. Jadi macam-macam. Tenang aja, itu semuanya kita kerjainnya bareng-bareng biasanya. Nah, ini kayak gini. Kalau kita ngerjain gitu di Selasar Desain Interior, kurang lebih gini. Ini diputar nih, Mbak, videonya. Kayaknya nggak ada suaranya ya? Nah, ini sebenarnya ada suaranya nih. Kita juga setiap tahunnya atau setiap semester itu biasanya ada mahasiswa exchange. Nah, ini kebetulan ada Anuk, dia dari Belanda. Nah, ya, nanti ada yang di terakhir ini. Coba lihat videonya. Tuh. Nah, kita habis bikin ekoprint, terus kita fashion show sejenak. Nah, kurang lebih perkuliahan kita itu seseru itu gitu ya. Tidak terduga besok ngapain dan nanti ngapain. Nah, tinggal teman-teman aja menyiapkan gimana sih masuk ke sini nanti. Tapi udah kurang lebih harusnya udah kebayang ya. Kalau kuliah kita itu berwarna gitu. Coba next Mbak, ini kayaknya sudah selesai. Oke, nah kayaknya udah selesai. Kalau mau tanya-tanya atau misalkan stalking kita gitu bisa di Instagram sih kebanyakan aktifnya ya, atau di Instagramnya Kreabis dan Instagramnya Desain Interior ITS gitu. Terus Betul, next kayaknya. Iya, jangan lupa follow ya IG-nya Desain Interior dan juga IG-nya Kreabis. Nanti saya akan Betul. di kolom komentar. Oke. Nah, ini ya bisa dilihat-lihat banyak kok gitu jejak-jejak perkuliahan atau jejak-jejak info soal kita. Gitu ya. Gitu aja Mbak Zara kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ona. Wah, seru banget ya ternyata jadi mahasiswa desain interior. Kalau saya dulu di ITS juga Mbak, cuma saya dari teknik industri. Oh. Ya, jadi kalau desain memang beda ya, dari mulai style fashionnya pun nanti teman-teman kalau masuk jadi mahasiswa di sana pasti beda banget. Akan berbeda dibanding dengan mahasiswa ITS pada umumnya, ya kan? Terus juga tadi suasananya fun banget, banyak jalan-jalannya ya, jelas ya. Terus ada beberapa pertanyaan di sini dan kayaknya kita harus jawab dulu ya Mbak Tantri ya. Mbak Ona, sorry. Oh iya. Ini ada pertanyaan untuk tes masuknya. Itu masih ada saintek soshumnya nggak? Oh, kalau untuk itu harusnya sekarang berubah lagi ya dari ini ya. Setahu saya sekarang nanti mungkin kemungkinan bakal bebas siapapun, jurusan apapun bisa masuk. Nggak seperti yang kemarin ya. Nah, itu diupdate aja untuk yang kaitannya perubahan itu kan massal dari Kemendikbud gitu. Nah, itu coba dicek Kemenristek dan lain sebagainya. Kemendikbud, sorry. Oke, Ya. nanti jangan khawatir ya untuk Bu Yesi Yulia. Nanti cek aja ke IG-nya ITS Kreabis atau ke Desain Interior. Pastinya kita akan update untuk informasi itu. Karena sampai sekarang pun sebenarnya masih belum ada untuk kepastian ya. Betul ya Bu Lea ya? Iya. Belum ada kepastian juga untuk penerimaan ini saintek soshumnya ini masih berlaku apa enggak gitu. Jadi kita pun juga belum bisa menjawab seperti itu. Baik. Iya. Nah, kalau nggak gitu nih Mbak Zara, mungkin tadi saya mau promo lagi tuh yang tadi sudah dipromoin ya, ikut aja itu lomba Golden Ticket. Nah, itu kan bisa buat siapapun ya, bebas. Dan yang keterima itu cuma 2, tapi pemenangnya nanti ada 3. Nah, nanti kok teman-teman tertarik, boleh diikutin dari sekarang daftar gitu, terus submit, dah deh. Semoga bisa keterima jalur itu ya, daripada nungguin yang sana-sana gitu mungkin. Oke.
Oke, wah ini spill-nya harusnya nanti ya dibuka ya, tapi udah dibuka duluan gitu ya. Oke, jadi seperti kata Mbak Ona tadi, jadi sebenarnya berita yang menggembirakan adalah kita ada jalur masuk khusus ya. Tapi nanti ada dulu challenge-nya nih. Jadi nanti Bapak Ibu pengajar dan nanti juga teman-teman siswa bisa menyebarkan info ini. Jadi kita punya kesempatan untuk hanya beberapa siswa aja. Jadi nanti kita akan ada lomba di mana pemenangnya bisa masuk ke desain interior melalui jalur khusus gitu ya. Oke, dan jangan lupa pastinya untuk Bapak Ibu di sini, saya tadi di WA oleh salah satu peserta di sini, yaitu sebentar nih, ada dari Pak Aam nih dari SMA IT Albina. Jadi ternyata ini hadir, Bu. Ya, Pak Aam. Ternyata beliau lagi ini teman-teman lagi nobar sama siswa-siswanya. Nobar, ya. Ya, keren banget. Boleh di ini nggak Pak kameranya diliatin gitu Pak? Kameranya. Iya. Laptopnya mohon maaf. Nggak bisa ya Pak ya. Laptopnya kita lagi. Oh iya lagi seru banget nih, lagi nobar ya Pak. Oke. Nah, semoga lebih menambah semangatnya adik-adik di situ juga ya, Pak Aam ya. Kalau yang tertarik ke bidang desain gitu, Pak. Oke, ternyata seru banget loh. Kalau untuk mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang nobar juga di sekolah masing-masing. Seru banget. Oke, sebelum kita pindah ke narasumber selanjutnya nih, Pak Okta, dari Bapak Ibu peserta, ada pertanyaan kah? Wah, ini ada banyak nih kayaknya Mbak Zahra. Ya, saya pilih aja ya, karena waktu kita terbatas. Benar. Dan untuk Bapak Ibu dan teman-teman jangan lupa ya, posting story keseruan acara hari ini, dan pastikan tag ke @desainintérieur_ITS dan juga @ITS_Creabis gitu. Saya coba tanya. Ya, saya coba pilih pertanyaannya. Wah, nah, kalau nggak terlalu jago gambar, terus skill basic apa sih yang harus dimiliki gitu? Karena yang penanya ini Kak Nyam-Nyam ini merasa nggak jago gambar. Gitu. Tapi pengen masuk ke interior ITS. Nah, itu at least dia harus punya skill apa lagi gitu? Atau harus ada punya, ini saya langsung jawab ya, harus punya skill berjuang yang tinggi. Wah, kayaknya wajib itu. Oke, mungkin saya jelasin dikit ya. Mungkin nanti ketika perkuliahan tuh teman-teman takut gitu ya. Sekarang istilahnya anak zaman sekarang apa sih Mbak Zahra? Insecure gitu ya. Kalau misalnya temennya jago gambar, terus kok saya enggak gitu. Wah, tenang teman-teman. Ketika tahun pertama itu, kan kita bareng-bareng nih ngerjain. Itu tuh sistem pembelajarannya bukan yang kayak saya harus bagus. Pasti di antara teman-teman itu harus saling ngajarin satu sama lain. Jadi misalkan teman-teman nggak bisa, ya teman-teman belajar ke temannya. Jadi misalkan teman-teman berhasil nih masuk, selama teman-teman masih mau berjuang buat belajar gambar, latihan terus, karena tugas-tugasnya itu juga bentuk latihan ya, buat ngasah tangan ini biar luas tuh gimana. Nah, itu. Jadi intinya jangan takut, terus jangan mundur. Terus aja dijalani gitu. Nggak akan membosankan soalnya. Pasti selalu ada kejutan setiap minggunya. Gitu ya Mbak Zahra. Terima kasih Mbak Wana. Nah, ada pertanyaan lagi dari Bu Wahyu. Beliau menanyakan untuk daya tampung di jurusan desain interior. Mungkin bisa reference tahun lalu aja Mbak. Tahun ini aja mungkin ya. Kalau tahun depan belum perangkatan ada. itu kurang lebih ada 80 ya. 80 mahasiswa perangkatan mungkin bisa jadi penerimaan depannya akan selalu meningkat sih. Oke. Gitu. Nah, jadi kurang lebih 80 Bu Wahyu, tapi nggak menutup kemungkinan ketika nanti ternyata banyak antusiasmenya ya, pastinya itu akan menambah kapasitas ya, seperti itu. Betul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wana untuk share-nya. Untuk Pak Oktanya udah siap belum ya ini kira-kira? Oh, udah siap. Baik. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Ona. Sekarang kita gantian sama Pak Okta nih. Ya, terima kasih ya teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh titip ke Instagram yang sudah di-share Mbak Zahra ya. Ya, terima kasih. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi nanti teman-teman bisa langsung DM aja ke websitenya Interior. Ya, nanti akan dijawab oleh
teman-teman yang handle Instagram di situ. Oke, selanjutnya silakan Pak Okta. Pak Okta di sini akan share kira-kira nanti kalau udah kuliah di interior lulusnya jadi apa sih gitu kan? Jadi apa kira-kira? Nah, pastinya kan kita kalau kuliah ekspektasinya setelah lulus mau kerja di mana atau mau bisnis apa gitu kan? Di sini beliau akan share kira-kira skill apa aja sih setelah teman-teman kuliah di desain interior, lalu nanti gambaran mengenai lapangan kerja, lalu prospeknya lulusan desain interior itu kira-kira 5 tahun ke depannya seperti apa? Baik, silakan Pak Okta. Ya, baik, terima kasih Bu Zahra. Ini perkenalkan saya Okta, Okta Putra. Jadi saya juga sebagai pengajar ya di desain interior ITS. Mungkin biasanya disebut Mas dosen ya. Jadi ada Mas Menteri, ini ada Mas dosen. Jadi mungkin umur saya juga nggak terlalu jauh dengan adik-adik di sini ya, masih SMA juga. Saya juga berarti, Pak. rasanya nggak terlalu lama dulu SMA ini, nggak terlalu lama, Pak. Rasanya ya, tapi faktanya saya kurang tahu. Jadi mungkin saya ingin sebenarnya bukan materi ya, sharing saja, sharing yang ingin saya bagikan ini sebetulnya mengenai kehidupan pasca kampus begitu. Jadi tapi lebih khusus nanti saya lebih dalamnya ke desainer ya, karena kalau sekolah di interior ITS itu secara ideal, secara kurikulum jadi apa begitu ya? Kan pertanyaannya kan seperti itu. Jadi intinya selama 4 tahun teman-teman nanti kalau keterima ya, kalau keterima itu adalah menjadi seorang desainer interior gitu ya. Atau kalau dalam bahasa pekerjaan itu menjadi konsultan interior. Nah, itu semua mata kuliah kita, mata kuliah kami, prakteknya, lalu nanti ijazah-ijazah pendampingnya itu secara legal itu berfungsi memang sebagai konsultan interior. Nah, mungkin saya ingin sharing saja, maksudnya sebagai konsultan interior itu apa gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan masuk ke jasa konstruksi. Jadi ke bidang industri konstruksi ya. Jadi industri konstruksi dan turunannya. Jadi misal apa sih contohnya industri konstruksi itu ya, mulai dari perencanaan, pembangunan gitu ya. Nah itu sampai turunannya. Jadi misalnya ada turunannya itu contohnya ya misalnya material, lalu ada beberapa produk houseware gitu ya. Seperti mungkin yang teman-teman umum dilihat gitu ya, bisa masuk ke dunia retail interior itu kayak IKEA itu ya. IKEA, terus Informa dan sebagainya itu beberapa alumni kita juga berkarir di sana. Nah, tapi idealnya lulusan ITS itu memang dirancang secara kurikulum itu menjadi seorang desainer interior. Mungkin izin share dulu. Ini sedikit agak teoritis gitu ya. Jadi biar lebih teman-teman lebih termotivasi begitu, sehingga apa sih desain interior tadi sudah ada. Nah, desainer interior itu adalah personnya. Nah, sebetulnya ini mungkin bisa jadi motivasi yang teman-teman bisa why-nya dapat gitu ya. Karena mungkin ini pun mungkin materi yang untuk anak-anak interior juga gitu ya. Begitu sudah masuk perlu diingatkan lagi. Nah, ini pada intinya desainer interior itu adalah bagaimana kita meningkatkan kehidupan pengguna gitu ya. Kalau apa bedanya sama arsitek gitu? Kalau arsitek memang lebih banyak hubungannya itu dengan lingkungannya gitu. Jadi hubungan dengan tapak, hubungan dengan climate-nya. Nah, kalau interior itu lebih ke berhubungan ke usernya, ke perilakunya, sehingga memang itu langsung berdampak terhadap kualitas hidupnya. Karena kita tahu bahwa sebagian besar kehidupan kita itu kan indoor ya. Jadi kan di sini nggak ada ya yang tinggal di rumah pohon gitu kan nggak ada ya. Nah itu kan outdoor gitu. Nah itu kan sebagian besar hidup kita itu di dalam ruangan, sehingga itu akan berdampak terhadap kualitas hidup manusia. Nah ini juga bisa menjadi motivasi teman-teman bahwa saya ingin motivasinya nanti sebenarnya tidak hanya menghasilkan gambar, tetapi adalah membuat kehidupan manusia itu pengguna itu naik gitu ya. Jadi kan ada contoh-contoh gambar ya yang di Mbak Ona tadi
dari yang kucel dan sebagainya sampai ke yang cerah gitu ya. Jadi desainer interior itu juga beda sama dekorator. Kalau dekorator itu menata, menghias. Kalau desain interior itu benar-benar bisa merubah gitu ya, bisa membongkar dan membangun kembali. Nah, itu yang teman-teman bisa lakukan. Nah, terus kenapa kuliahnya harus bisa menggambar? Kenapa kuliahnya harus bisa AutoCAD misalnya? Kenapa kuliahnya harus bisa mengenal teori warna dan sebagainya? Karena produk kita itu adalah kompetensinya nanti, produk kita itu adalah yang berkaitan dengan itu. Jadi jasa desainer interior designer itu adalah bisnis jasa, teman-teman. Sehingga ini masuk ke dalam salah satu cabang ekonomi kreatif ya. Jadi ekonomi kreatif itu adalah yang menghasilkan, yang kita hasilkan dari brainware ya, yang kita hasilkan dengan otak. Nah, ini menurut kalau lihat polanya bahwa ke depan memang beberapa negara maju sudah membuktikan itu, bahwa ternyata brainware itu bisa menjadi produk yang sustain gitu, yang berkelanjutan, karena bahannya itu tidak terbatas, bahannya adalah imajinasi, sehingga secara prospek teman-teman katakanlah misalnya kita produksi kayu gitu ya, produksi meja kayu, kayunya kan terbatas. Misalnya, nah kalau kita produksi desain ide itu tidak terbatas. Nah, sehingga dari ide itu yang tidak terbatas itu bisa dikonversi menjadi nilai tambah begitu ya. Nanti misalnya apakah nilai tambahnya itu berupa ruangan, berupa furniture, berupa produk interior. Nah, sehingga itulah yang mungkin tadi motivasi pertama adalah teman-teman akan mengubah hidup orang lain gitu ya. Nah, kedua adalah terkait peluang. Karena peluang ini ekonomi kreatif itu kita menghasilkan sesuatu dari kreativitas, dari sumber yang tidak terbatas. Sehingga makanya kuliah di interior ITS itu ujiannya gitu ya, ujiannya itu nggak close book gitu, malah boleh nggak dilarang contohan, enggak. Karena apa yang bisa dicontoh? Karena masing-masing siswa itu punya kreativitas sendiri-sendiri, itu yang dinilai. Itu yang dibiasakan pada saat pendidikan, sehingga nanti setelah lulus ide itulah yang di-generate menjadi nilai tambah gitu. Nah, ini yang motivasi kedua ya. Jadi peluang ke depan akan sangat terbuka sekali di selain ada data-data ya, bahwa lulusan interior di Indonesia itu kalau menurut data HDI ya, HDI itu Himpunan Desainer Interior Indonesia, jadi ada asosiasi profesinya. Itu menurut juga data dari Kemen PUPR bahwa permintaan desainer interior yang asli gitu ya, yang asli, karena ada banyak yang tidak asli gitu, karena dari pendidikan arsitek juga bisa masuk ke interior, ke seni juga bisa, tapi yang beneran asli, karena kenapa karena nanti untuk mengurus sertifikat keahlian itu masih tercukupi sekitar 10% dari kebutuhan nasional. Jadi per tahun itu proyek pemerintah saja itu bisa ribuan. Nah itu yang membutuhkan tenaga ahli interior itu sekitar 10%-nya. Yang lainnya dari mana? Ya beberapa kebanyakan memang impor gitu. Itu kenapa hotel-hotel besar, fasilitas besar itu kan desainernya dari luar gitu. Karena memang kita sendiri kekurangan tenaga sebetulnya. Supply terhadap tenaga ahli desain interior itu kurang begitu. Nah, sehingga dan memang pendidikan tingginya nggak banyak ya Mbak Zahra ya. Jadi kalau yang negeri kan yang interior design itu diisi, lalu ITB, ITS. Kalau swasta juga tidak banyak juga yang memiliki pilihan itu gitu ya. Sehingga memang peluang ke depan ini sangat terbuka sekali. Lalu selain kita memproduksi ide, memproduksi suatu rancangan, nah ini fisiknya ada. Fisiknya adalah ya pertama adalah teman-teman nanti menghasilkan konsep gitu ya. Jadi, nah ini yang mungkin saya nggak bisa gambar, tapi saya suka konsep gitu. Nah bagaimana nasibnya gitu ya? Ya nasibnya nanti pas pelajaran gambar ya paling derdek gitu ya, paling dak-dik-dik gitu, karena mungkin kemampuannya kurang. Tapi bagaimanapun juga ada hal lain yang bisa dipelajari, yaitu konseptual. Saya ingin mengonsep narasinya, mengonsep
konsep warnanya, konsep bentukannya. Nah, ini seorang profesional kalau sudah lulus dari desain interior itu ya akan menghasilkan itu. Ini sebagai contohnya ya, misalnya kita bikin skematik kayak gini, bikin konsep 3D, 3 dimensi, lalu kalau mungkin nanti ada juga yang bentuknya yang extended reality ya, seperti augmented reality, terus virtual reality, itu juga akan membuat seperti itu. Lalu produk yang lain adalah gambar teknik. Tentu saja ini juga nanti dipelajari. Jadi apakah hanya menggambar manual? Oh tidak. Jadi ada gambar komputer juga yang menggambar secara teknik. Jadi denahnya, potongannya, tampaknya gitu. Itu juga dihasilkan oleh seorang profesional. Sehingga teman-teman pada saat kuliah juga wajib mengambil mata kuliah ini, dan biasanya di mata kuliah perancangan itu selalu ada setiap semester. Sehingga teman-teman secara kemampuan itu akan lebih terasa. Nah, yang selanjutnya adalah ternyata produk desain interior itu tidak hanya menggambar, menghasilkan konsep, tetapi juga melakukan pengawasan berkala. Ini kalau sesuai undang-undang ini ya, PUPR ya, kewajiban kita itu sampai melakukan pengawasan gitu. Jadi kalau desain Anda itu dilaksanakan, Anda sampai ke melihat ke lapangan, memastikan materialnya benar, memastikan peralatan yang dipasang itu benar. Sehingga disinilah juga ada mata kuliah manajemen proyek, dan teman-teman di sini juga akan banyak kemampuan, misalnya akan tahu perbedaannya gitu ya, nggak hanya menata saja. Di sini teman-teman juga akan berhubungan sama arsiteknya, sama sipilnya, sama ME-nya. ME itu mechanical electrical ya, jadi tukang lampu, atau konsultan lampu gitu ya, akustika, AC-nya juga. Jadi semua memang keseluruhan interior itu bertanggung jawab untuk melakukan hingga konstruksi itu selesai. Sehingga ini mungkin teman-teman bagi yang suka terhadap bangunan gitu ya, saya suka mengcombine gitu ya, material-material ini juga nanti pada saat profesional itu juga melakukan itu, benar-benar terjun ke lapangan untuk sehingga sangat penting untuk tahu material, tahu sistem, tahu konstruksi dan sebagainya. Dan tidak usah khawatir, semuanya itu masuk ke dalam paket pendidikan di Interior ITS ya. Jadi 140 SKS itu semuanya masuk di situ gitu. Lalu apakah hanya jadi pilihannya menjadi desainer interior saja? Memang idealnya menjadi desainer interior ya, tetapi setelah kita tracing ternyata banyak juga alumni kita yang tidak menjadi seorang desainer profesional, tetapi bisa menjadi desainer in-house. Jadi desainer in-house itu kebanyakan di ini ya, BUMN karya gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya tahu Waskita, Wika gitu ya, Wika Gedung gitu ya. Wika Gedung itu selain ada konsultan luarnya, dia di dalamnya ada arsiteknya, ada interiornya juga gitu. Sehingga di situ dia bertugas sebagai in-house ya. Jadi bertugas untuk setiap proyeknya Wika. Atau kemarin ada beberapa satu angkatan saya itu yang banyak di PT KAI. Jadi KAI itu punya banyak aset begitu, punya beberapa diferensiasi bisnis ya, bikin hotel itu. Ternyata mereka daripada meng-hire desainer profesional, mereka merekrut lulusan desain interior sebagai pegawai karir gitu. Lalu juga ternyata banyak juga akhir-akhir ini beberapa ASN ya, jadi instansi-instansi pemerintah itu juga merekrut dari latar belakang desainer interior gitu. Karena memang kemampuan desain itu semakin diperlukan gitu. Bagi mereka mungkin daripada meng-hire satu project per project, saya punya desainer sendiri begitu. Nah, itu yang membuat ada skenario lain ya, selain jadi desainer profesional itu bisa masuk ke instansi pemerintahan, BUMN, masuk ke perusahaan misalnya seperti retail gitu ya, turunannya tadi bisa kayak ke IKEA, lalu ke mana Informa dan sebagainya. Nah, biasanya memang kan tugasnya ya sama, mendesain juga. Jadi misalnya ke IKEA itu kemarin ada barusan lulus itu sebelum wisuda sudah direkrut IKEA gitu ya, mau buka cabang di Surabaya itu. Tugasnya ya sama, setiap 6 bulan dia mendesain tokonya berubah gitu.
Nah, itu kemampuan selama kuliah yang mendesain itu dipakai terus sebagai mendesain tokonya IKEA gitu. Nah, ini kemarin juga ada alumni yang di dekor rumah ya. Jadi beberapa startup yang sifatnya interior Wah, begitu. Kak Nutut. Sehingga itu skenario-skenario lain di mana kalau tidak jadi seorang desainer interior. Kira-kira seperti itu, Bu Zahra. Bisa lebih banyak lanjut ditanya jawab saja ya. Oke, boleh biar ini ya interaktif ya Pak Okta ya. Oke, nah jadi ternyata memang kalau lulusan dari desain interior tuh nggak hanya bekerja sebagai konsultan desain interior aja, tapi seperti yang tadi Pak Okta udah sampaikan ya, itu luas gitu. Jadi bisa jadi swasta, ataupun nanti masuk BUMN, ataupun jadi ASN. Termasuk salah satu teman saya tuh di BRIN, Pak, desain interior. Gitu. Jadi ya, memang banyak juga yang masuk ke, kan butuh riset juga ya. Ya, betul. Atau mungkin mau jadi landscape. Dan saya kan kalau nggak salah ya, saya tahu bahwa di desain interior itu ada beberapa mata kuliah mata kuliah pilihan. Misalnya untuk exhibitions gitu kan. Jadi kan juga bisa nanti teman-teman merambah misalnya jadi penyedia untuk exhibitions-nya, jadi apa? Lalu penyewaan itu bisnisnya cukup besar ya, karena kan saya sendiri kan background-nya entrepreneur ya. Jadi itu sebenarnya kalau dari sisi entrepreneur sih itu juga luas banget sih Pak untuk lulus kan. Terus ada juga untuk penataan taman ya Pak ya. Yang landscaping ya. Lalu ya, itu juga bisa. Untuk diajarkan di sana. Sebetulnya ini selama pengalaman profesional ya teman-teman alumni dapat cerita itu kan seorang desainer interior itu biasanya ada yang lulusan interior, ada juga yang lulusan arsitek gitu ya. Jadi karena begini kalau seorang arsitek gitu ya, ini saya konteksnya eksterior sama interior. Seorang arsitek itu kan kalau membuat bangunan itu kan makainya panjang tuh 50 tahun gitu. Atau bahkan bisa sampai panjang banget 100 tahun misalnya. Nah, kalau interior itu selalu dinamis gitu. Jadi 5 tahun pasti dirubah. Ya, betul. Nah, ini kebanyakan perputarannya cepat gitu. Jadi kita mendesain, dibangun 5 tahun lagi kita mendesain lagi gitu. Ya, repeat order tinggi ya Pak ya. Repeat ordernya tinggi, life cycle-nya cepat gitu. Nah, ini itu yang membuat kalau dari sisi kenapa teman-teman arsitek itu juga banyak main interior gitu ya, banyak ngerjain interior karena memang cepat begitu. Atau bahkan misalnya kalau kita ngomongin ini ya event gitu juga bisa yang sekarang ini di Nusa Dua ya di KTT G20 itu hotelnya udah bagus tapi begitu ada event tetap dibuat lebih bagus lagi gitu. Betul. Nah, itu kan butuh desainer interior dan bahkan kalau kita melihat perluasan kompetensi lagi itu ada desain landscaping, ada desain lighting gitu ya, desain akustika kan. Lighting itu ada sendiri. Lighting suatu ruangan bagaimana kita memakai lampu yang apakah spot, general atau artifisial yang estetik gitu. Nah, itu juga diajarkan di mata kuliah tata cahaya, di perancangan, sains interior juga ada. Sehingga kemarin juga ada alumni itu kerjanya di Philip ya, itu kan berarti lampu. Di Philip, terus ada juga yang di Osram gitu ya. Nah, memang kita di sana ngapain kerjanya? Nah, kerjanya ya membuat desain ruangan juga gitu, tetapi yang menggunakan produk-produk Philip gitu. Jadi terus mix match material juga. Nah, itu yang saya bilang industri turunannya tadi banyak, mulai semua yang ada di interior gitu, mulai dari ada juga alumni yang di Daikin itu merek AC ya, jadi itu masuk di situ juga gitu. Ada juga yang masuk ke dalam industri ya tadi retail itu juga banyak banget akhir-akhir ini. Jadi retail interior itu kan banyak sekali. Oke, dan saya yang cukup baru tahu juga sih saya ternyata kan untuk universitas yang ada departemen atau ada jurusan desain interiornya di Indonesia itu ternyata nggak banyak gitu ya, apalagi yang negeri. Jadi memang jadi sebuah teman-teman pasti banyak yang berlomba-lomba gitu kan.
Dan apalagi ITS ini merupakan salah satu universitas favorit juga kan ya Pak ya di Indonesia gitu kan. Iya. Oke, dan ini menarik banget. Oke, kalau gitu dari Bapak Ibu atau dari adik-adik, Silakan. kalau Ada ada pertanyaan mungkin. boleh loh. Ini ada pertanyaan sih Pak Okta, monggo dibantu dijawab ya. Walaupun saya sebenarnya Yang tahu mana? jawabannya gitu. Ini ada yang tanya, Yang mana? Bu Yesi, apakah di Oh Fakultas iya. Interior digabung dengan desain komunikasi visual? Oh iya, jawabannya tidak Bu. Jadi apa? Itu departemen tersendiri gitu ya. Yang kita itu satu departemen sendiri desain interior, yang DKV ada sendiri. Sehingga itu terpisah. Jadi DKV masuknya juga beda gitu. Oh, satu lagi Bu Zahra. Jadi mungkin ya beberapa waktu yang lalu kan ini ya booming terkait metaverse gitu. Itu juga satu peluang yang baru, walaupun setelah pandemi agak mereda gitu, idenya mereda juga ya. Tapi sebenarnya metaverse itu nggak hanya yang bersifat VR ya, tapi juga industri gaming itu. Kalau teman-teman main game gitu, itu di dalamnya kan ada interiornya gitu. Nah itu sebetulnya membuka peluang karena beberapa alumni itu menjadi aset editor. Jadi mendesain interior game gitu. Ada juga yang mendesain interior film, jadi untuk set film ya. Jadi misalnya syuting apa begitu, interiornya dibagusin dulu gitu. Wah, baru tahu loh Nah, saya itu Pak. juga masuk juga di beberapa ini, walaupun memang belum banyak gitu. Walaupun belum banyak, tetapi karena kan itu permasalahan perkembangan industrinya ya Bu ya. Perkembangan industri. Jadi sebenarnya teman-teman yang hobi gamers tapi di satu sisi suka interior, mereka bisa juga masuk ke di bisnis games di perusahaan games juga ya Pak ya? Betul, iya, modeling ini. Karena kan ya desain itu kan ada juga yang dilaksanakan, ada juga yang sampai ke tahapan aset ya, terutama yang virtual aset. Nah, itu yang mulai teman-teman asosiasi itu mulai lihat gitu. Oh iya juga ya gitu. Selama ini kan memang yang di luar negeri di beberapa negara yang industri ekonomi kreatifnya sudah settle itu memang kayak film game itu beneran interiornya asli yang mendesain, arsiteknya asli yang mendesain gitu. Sehingga apabila ekosistemnya jadi gitu ya, ekosistem jadi itu pasti akan membutuhkan profesional juga gitu. Yang membutuhkan artinya profesional itu kan ada dua syarat ya minimal ya. Yang pertama adalah pendidikan yang memang ke situ, pendidikan tingginya. Yang kedua adalah mengenai etos kerjanya gitu. Nah, itu yang membentuk seorang profesional. Dan di interior ITS itu memang ya tadi menjadi desainer interior, sehingga salah satu bekalnya itu sudah dikantongin gitu. Oke. Nah, betul. Jadi saya pun juga walaupun saya sedikit-sedikit tahu ya tentang dunia desain interior untuk peluang kerjanya, tapi setelah ngobrol lagi dengan Pak Okta, ternyata makin banyak, dan itu saya nggak nyangka gitu ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman di sini bagaimana gitu. Contohnya tadi itu ternyata kan bisa ngerjain untuk landscape ya atau taman. Jadi teman-teman di desain interior ini juga dibekali dengan ilmu atau skill juga untuk desain taman, lalu juga exhibitions. Lalu ternyata bisa desain untuk di dalam game, aset-asetnya games gitu kan. Nah, ini menarik banget. Dan ini ada banyak pertanyaan ya. Dan ini cukup mewakili banyak orang ya, Pak Okta dari IZAM. Jadi pengen banget masuk ke interior, tapi gambar manualnya tuh nggak terlalu mahir. Nah, itu gimana tuh, Pak Okta? Oke. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Jadi, nah, oke. Kalau menggambar manual itu kurang begitu, nanti mungkin di tahun-tahun pertama akan sedikit struggle gitu ya. Tapi seperti sarannya Mbak Ona tadi bahwa kalau ada syarat kedua yaitu semangat juang yang tinggi, itu bisa dilewati begitu. Sehingga karena kuliah itu kan kadang memang mata kuliahnya tidak semua orang akan bisa gitu ya. Sehingga Anda harus berstrategi nanti kalau jadi mahasiswa gitu ya. Kalau jadi mahasiswa, oke, saya punya sekian SKS, saya suka di situ, saya ahli di situ, berarti di situ saya lebih akan dapat nilai tinggi, yang lain mungkin saya akan struggle biar nggak terlalu rendah begitu. Sehingga
apakah kalau nggak bisa gambar manual ya di tahun-tahun pertama akan lebih struggle gitu. Di setahun pertama akan lebih struggle. Tapi ada kemampuan desain, kemampuan mendesain itu kan tidak hanya menggambar manual begitu ya. Nah, sama ya mungkin untuk ujian masuknya memang harus banyak berlatih. Tetapi kalau pada saat dunia keprofesiannya itu memang tetap dipakai, manual itu tetap dipakai, tetap pada saat kita di project tetap dipakai, tetapi memang ada campuran yang lain begitu. Sehingga kalau Anda ya tadi kurang, ya berarti Anda harus tutupi dengan kemampuan yang lain gitu. Betul. Ya termasuk semangat juang yang tinggi tadi. Iya. Tapi sekali lagi ya Pak ya, karena kan kita untuk masuk ke jurusan desain itu ada ujian menggambar ya teman-teman. Betul ya. Jadi karena mumpung masih ada waktu ya, jadi sebenarnya kalau menggambar tuh saya kan bukan orang gambar, bukan orang basic desain ya Pak ya. Kalau gambar itu bisa dilatih nggak sih Pak sebenarnya? Bisa, gambar itu bisa kan? dilatih. Bisa. Tapi Oh. memang ada yang sudah bawaan, sudah bisa itu juga ada gitu. Tetapi kan itu sekian persen ya, kecil ya. Dan memang kalau di desain kan yang kita ambil kan adalah tidak melulu estetikanya, tetapi juga ada logikanya begitu. Oke. Sehingga itu bisa dilatih, bisa berlatih gitu. Nah, kalau tips-tipsnya Pak, kalau mau latihan gambar nih, karena kan mereka untuk masuknya pun butuh untuk ujian menggambar manual. Nah, ada tips-tipsnya nggak Pak? Belajarnya mungkin dari channel YouTube mana misalnya, atau dari website apa, atau dari apa nih yang bisa disarankan ke teman-teman di sini? Para peserta di sini. Kalau menggambar yang untuk tes masuk ya, yang gambar manual itu adalah gambar perspektif ruang. Jadi, kan ada Bapak Ibu guru juga di sini ya. Nah, mungkin tips-tipsnya oh iya, apa betul. nih? Jadi berlatihnya itu kalau untuk interior itu perspektif ruang. Jadi perspektifnya benar gitu ya. Berapa atau 1 titik hilang atau 2 titik hilang. Lalu juga ada aspek ruangnya gitu ya, ada lantai, dinding, plafon, terus habis itu ada manusianya, ada aktivitasnya. Itu kan sangat interior sekali ya. Terus habis itu ada furniture-nya dan sebagainya. Jadi yang paling banyak dilatih itu adalah gambar perspektif ruang. Jadi bukan gambar manga gitu, bukan. Kalau gambar manga nanti ya itu mungkin ke DKV ya, gambar bentuk gitu, itu bisa ke DKV, bisa ke produk gitu. Tapi kalau gambar interior itu lebih ke spasial. Jadi perspektif gitu ya. Bisa ruangan atau mungkin produk yang di dalam ruangan gitu ya, tapi harus sebaiknya kalau konteksnya untuk penilaian ya, yaitu ada aspek interiornya gitu, spasialnya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini ada 2 pertanyaan terakhir nih Pak, karena waktunya kita kan sebenarnya udah mau habis nih ya. Jadi dua pertanyaan, minta tolong bisa dijawab. Yang pertama itu, ketika udah jadi mahasiswa nanti seringnya pakai gadget atau pakai kertas gambar di desain interior? Oke. Seringnya pakai gadget atau pakai kertas gambar, dua-duanya akan sering, sampai tugas akhir pun akan sering. Tetapi memang di tahun pertama lebih banyak manual. Jadi kalau teman-teman mau beli, kalau sekarang belum punya laptop atau belum punya PC yang bagus, ditahan dulu aja, karena itu kan cepat ya perkembangannya. Jadi nanti belinya di tahun kedua saja. Tapi apakah harus beli? Tidak juga, karena di kampus fasilitasnya ada, komputer di lab itu bisa dipakai selama jam kerja. Selama jam kerja. Jadi teman-teman tapi kalau anak-anak TA biasanya 24 jam. Jadi anak-anak bisa sampai malam gitu ya. Terus itu ya, jadi terkait peralatan walaupun sampai tugas akhir pun tetap ada manualnya gitu ya, ada sketsanya gitu. Sehingga tapi memang penekanannya berbeda. Lalu mata pelajaran untuk mendaftar SNP jalur undangan itu apa saja? Nah, ini saya kurang ini ya, kurang mengetahui ya, karena mungkin sistemnya baru ya sekarang ya. Betul. Tapi kalau yang sistem lama yang tahun ini ya, itu kemarin mata kuliah memang saintek. Jadi sama seperti arsitektur juga, matematika, fisika dan matematika, fisika ya itu yang terutama itu ya. Jadi kalau yang sekarang saya nggak tahu ya, belum muncul juknisnya yang official gitu. Kan dengar-dengar kemarin kan tidak ada IPA IPS gitu ya.
Betul. Jadi kita di ITS pun juga sekarang posisinya pun masih menunggu ya Pak ya untuk yang terbaru ini seperti apa. Nah, kita tunggu aja update-nya. Iya, Bu Zahra, tadi ada pertanyaan juga, apakah nanti kalau sudah masuk kuliah ada mata kuliah matematika sama fisika gitu. Tadi kan di atas ada yang gitu ya, tadi mungkin kelewat gitu. Nah, itu unfortunately di ITS ada gitu ya. Jadi di tahun pertama itu ada matematika dasar, terutama ini ya yang berhubungan sama matematika yang aplikatif begitu seperti trigonometri dan sebagainya, sama fisika terapan. Jadi tetap ada matematika dan fisika. Itu juga dulu saya waktu mau masuk ITS itu juga kayak gitu. Saya masuk ITS pokoknya menghindari matematika gitu ya. Ternyata di dalam ada matematika. Gitu. Oh iya, ada. Tapi survive kok. Itu satu semester saja gitu. Jadi tidak. Tadi menjawab yang atas ya mungkin kelewat. Ya, jadi sebenarnya bisa aja atau juga nanti tenang aja kalau di ITS itu kita support system ya Pak ya. Maksudnya kayak kita antar teman itu nanti kalau misalnya ada ngerjain tugas bareng, jadi jangan khawatir nanti ada fisika atau ada matematika di tahun pertama, itu jangan khawatir. Oke. Nanti kalau bingung banyak temannya kok kalau jadi. Banyak temannya. Semoga temannya tidak sama-sama bingung ya. Kalau nggak kita main ke ini Pak. Kalau saya dulu ini minta tolong diajarin sama anak-anak matematika. Nah, ya, ini juga bisa. Kenalan lah, ya. Kenalan-kenalan. Jadi betul, kehidupan kampus itu tidak seperti di SMA ya, yang semuanya masalahnya sama gitu. Masalah kita tuh berbeda-beda dan biasanya saling melengkapi gitu. Anak matematika nggak bisa gambar gitu, datang ke kita minta gambar. Kita nggak bisa matematika, kita datang ke sana gitu. Nah itu juga, itu pun di dunia kerja kan akan seperti itu juga. Artinya kan core kompetensi ya, kita kan kepakaran gitu, kita bisanya ini, nanti ya kita kolaborasi begitu. Betul. Nah, ini nanti yang mungkin di perkuliahan itu juga akan culture-nya seperti itu gitu. Betul, kadang kan nanti ujung-ujungnya juga kita teamwork ya Pak ya, saling melengkapi juga. Betul, ya. Oke, nah sebelum kita tutup nih Pak, saya ada mau beberapa hal. Yang pertama saya ada yang mau menyampaikan. Jadi kalau misalnya yang dinamakan jalur masuk ke ITS atau desain interior itu kan ada beberapa ya. Jadi nanti ada SN-nya juga, nanti ada SB, atau ntar kita update ya. Lalu ada jalur terakhir biasanya jalur mandiri gitu kan. Mandiri ya. Tapi ini khusus ini dan ini baru tahun ini ya Pak ya. Jadi ada jalur khusus kalau nanti Bapak Ibu di sini mau menyampaikan ke siswanya atau adik-adik di sini mau masuk desain interior tanpa tes. Nah, caranya adik-adik ikut lomba yang diadakan oleh desain interior ITS. Nanti pemenangnya akan dipilih beberapa orang dan nanti pemenangnya akan bisa masuk menjadi mahasiswa ITS desain interior tanpa jalur tes seperti itu ya. Informasinya bisa dicek di mana? Teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik bisa cek langsung ke Instagram dari Desain Interior ITS. Nanti di situ ada yang namanya kompetisi merancang interior nasional 2022. Jadi pemenangnya nanti akan mendapatkan golden ticket. Jadi kayak di Indonesian Idol itu kan tahu ya, ada golden ticket. Golden ticket itu artinya apa? Ya udah, kalian karena prestasi kalian nanti langsung bisa masuk gitu ya, tanpa tes. Jadi nggak perlu SN lagi, nggak perlu SB kayak gitu kan. Jadi SN kayaknya tetap secara pendaftaran aja ya. Tapi nanti teman-teman bisa masuk gitu ke Desain Interior ITS. Langsung aja cek ke Instagram dari Desain Interior ITS. Jadi teknis lomba dan timeline waktunya sudah di-share di Instagram lengkap. Lalu jangan khawatir, dalam waktu dekat akan ada roadshow secara online tentang lomba ini. Nah, menarik nggak kira-kira? Kalau ada jalur masuk khusus ke desain interior, jadi justru kalian bisa jadi keterima sebelum teman-teman kalian mengikuti SN maupun mengikuti SB kayak gitu. Ya, jadi kalau ada kesempatan silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, sebelum nanti Pak Okta akan memberikan pesan-pesan terakhir ya, maksudnya untuk penutup, sebagai penutup, saya mau dong salah satu dari peserta di sini, Pak Aam boleh ya Pak ya? Boleh share kesan-kesannya Pak, mengikuti workshop ini, mengikuti webinar ini seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih
Ibu Zahra atas waktu yang diberikannya. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Hamdani, guru BK SMA IT Albina, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Alhamdulillah dengan adanya webinar ini, saya pribadi menjadi nambah wawasan, Bu. Jadi alhamdulillah juga dari ITS selalu memberikan informasi melalui WA terkait event-event webinar. Mudah-mudahan nanti ada webinar lagi Bu, baik di prodi desain interior maupun di fakultas lainnya. Karena alhamdulillah Bu, setiap tahun dari sekolah kami minat ke ITS itu alhamdulillah banyak Bu, dan alhamdulillah tiap tahun juga dari sekolah kami walaupun jauh ke Surabaya, tiap tahun alhamdulillah ada yang diterima. Mudah-mudahan nanti kedepannya harapan kami lebih banyak lagi siswa kami yang diterima di ITS. Ya, terima kasih Ibu Zahra atas waktunya. Sama-sama Pak. Berarti memang dengan adanya acara webinar seperti ini, adik-adik di SMA tuh lebih ngerti ya Pak. Oh, saya mau masuk ke jurusan ini, nantinya belajar ini, nanti kalau lulus jadi apa? Seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Jadi kan di sini juga karena boarding Bu ya, pesantren. Tadi kan saya sudah kirim juga ke Ibu gambarnya, jadi kita nobar Bu. Iya. Jadi nobar karena kan di sini tidak fasilitas HP kan tidak diizinkan Bu, tidak membawa HP karena di pesantren. Alhamdulillah ketika ada webinar kita selalu nobar bareng gitu Bu. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, semoga nanti banyak siswa-siswi dari Albina yang bisa masuk ke ITS ya Pak ya. Amin, amin, amin Bu. Interior maupun di jurusan lainnya. Amin, amin. Ini Insya Allah. Ya, terima kasih Bu Zahra. Terima kasih Bapak. Nah, selain Pak Am, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang mewakili sekolahnya masing-masing dan kepada adik-adik yang udah mengikuti acara ini ya. Tapi sebelum saya tutup, kita mau dengar-dengar dulu ya dari Mbak Ona. Mbak Ona mungkin ada penutup ya Mbak Ona ya untuk kesempatan kali ini. Oke, Mbak Tantri. Oh, mohon maaf, ini Mbak Ona sedang istirahat ke toilet sepertinya. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Ditunggu ya Bapak Ibu untuk undangan webinar lainnya, karena saya yakin pasti akan bermanfaat buat siswa-siswa di sekolah kita ya, karena mereka akan memiliki lebih banyak wawasan. Jadi ketika memilih jurusan tuh jangan sampai salah jurusan gitu Bapak Ibu. Baik, kalau begitu saya Zahra sebagai moderator, saya undur diri dulu. Silakan siswa-siswanya disupport untuk ikut acara lomba, karena nanti akan jadi tiketnya mereka masuk ke ITS tanpa tes. Begitu. Baik, kalau begitu saya Zahra, saya undur diri dulu, dan ada Mbak Tantri di sini yang sudah support dari mulai awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Apabila ada salah kata, kami mengucapkan mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jendis. Udahnya apa tadi?